Jadi saya bandingkan begini. Dulu saya berada di dalam yang baik. Sekarang saya berada di dalam yang baik dan benar. Karena saya dari kecil memang cita-cita saya jadi pendeta. Oh iya. Dari kecil gitu. Jadi orang tanya saya, sebelum TK pun saya sudah bisa mengatakan kalau orang tanya cita-citanya apa, pendeta gitu. Sampai besar. Jadi jadi pendeta itu terwujud ya, sadi. Sehingga kita putuskan syahadat 1 tahun yang lalu, 3 November 2020. Kalau kita sampaikan itu seperti hidayah gitu ya, syahadat 1 tahun yang lalu, 3 November 2020. Saya kenal Islam itu memang sudah lama, mulai dari saya dulu di SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, jadi di Bandung. Ketika kita lagi di bangku sekolah pelajaran agama, kebetulan tidak ada siswa Islam, tidak ada siswa Kristen, hanya saya sendiri dari semua siswa di sekolah itu, dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ada guru agama Islam pada waktu itu, Pak Holili namanya. Jadi beliau selalu ingatkan kita di akhir pelajaran itu, hablum minallah, hablum minannas gitu. Saya tidak tahu apa-apa karena saya duduk aja di dalam gitu. Jadi itu tersimpan ya dalam pikiran, dalam hati saya. Dan selanjutnya saya masuk sekolah teologi sampai saya di tahbis, karena saya dari kecil memang cita-cita saya jadi pendeta. Oh iya. Dari kecil gitu. Jadi orang tanya saya, sebelum TK pun saya sudah bisa mengatakan kalau orang tanya cita-citanya apa, pendeta gitu. Sampai besar. Jadi jadi pendeta itu terwujud ya, sadi gitu. Ada timbul selalu pertanyaan juga gitu kan. Contoh misalnya ketika saya menyampaikan khotbah gitu, cerita tentang Tuhan Yesus gitu kan. Yesus itu Tuhan, tapi nanti selesai itu ada pertanyaan lagi dalam hati, apa iya ya gitu. Nah, jadi lebih kepada hal-hal yang logikanya gitu. Contoh misalnya Yesus itu Tuhan. Nah, itu kan di dalam pengajaran Kristen kan seperti itu. Yeah. Lalu ketika Yesus itu mati di kayu salib, nah pertanyaannya, kok Tuhan mati? Gitu. Nyawanya sama siapa? Loh, nyawa Tuhan tadi siapa yang ngambil gitu kan? Jadi dilahirkan gitu kan. Itu memang istimewa luar biasa. Bunda Maria itu melahirkan Yesus tanpa ayah. Tapi kan muncul lagi dia, ada hal yang lebih istimewa lagi. Siapa? Hawa, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah yang jadikan gitu kan. Nah, jadi itu yang semakin hari semakin menggiring kita bahwa kalau berlama-lama jadi problem nanti, jadi problem besar.
Kalau setiap anak-anak Kristen itu kan begitu dia bisa masuk ke gereja untuk sekolah minggu, nah, itu kan sudah diajarkan. Jangankan untuk sekolah minggu, masih balita saja ketika ibunya misalnya memberi dia makan, suruh berdoa, perkataan Tuhan Yesus itu sudah terpatri, sudah terdoktrin gitu, bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kita di bangku teologi itu kan tidak ada lagi mau cerita-cerita nanya-nanya, soalnya doanya kan sudah pasti kepada Yesus itu Tuhan gitu. Saya juga mungkin gimana ya, mungkin atau gitu, karena gini, style face saya memang dari dulunya begini gitu. Bukan karena saya masuk Islam makanya begini ya, dari pakaian. Makanya sering di jalan itu Pak, berpapasan kita dengan orang itu, dia lihat saya gitu kan, Assalamualaikum Ustadz gitu. Ini waktu masih pendeta loh. Assalamualaikum Ustadz, saya lihat kiri kanan belakang, kalau nggak ada berarti saya, ya karena dia ucapkan salam saya balik Waalaikumsalam. Mungkin itu doa dari orang yang berpapasan itu kan. Gitu. Jadi pakaian juga seperti itu gitu. Saya nyaman saja Pak dengan pakaian yang itu. Tidak ada sampai mungkin dari itu ya, karena kan saya dulu mengajar juga di sekolah teologi ya, berarti kita mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa itu kan kita dididik, dan dia juga untuk menjadi misionaris ya, menjadi orang yang militan untuk menginjil gitu kan, untuk membaptis orang gitu ya, tersebarlah di seluruh Riau ini, di pelosok-pelosok Riau ini kan. Tapi itu artinya ya cerita yang lalu gitu. Kita mau berkembang dengan dakwah Islam yang sekarang ini. Jadi saya rindu itu bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu bukan hanya slogan gitu ya. Itu bukan slogan, itu memang bukti nyata dan memang harus kita buktikan gitu. Saya rindu untuk seperti yang Bapak bilang tadi, sekarang hidup saya itu pertama dulu saya merasa lebih nyaman dengan keadaan saya di dalam Islam saat ini. Ya, itu satu poin yang penting. Walaupun secara ekonomi dia sangat berkekurangan ya. Tapi saya lebih nyaman, lebih damai, dan saya ingin menghabiskan hidup saya ini di dalam Islam ini untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam hidup saya sekarang. Contoh di desa kita ini Pak, begitu banyak sekali umat Muslim ya, pada umum, karena di sini memang mayoritas kita ada sekitar 95% Muslim di sini. Nah, praktek rentenir itu cukup besar di sini gitu. Nah, rentenirnya ini, lintah daratnya ini non Muslim. Nah, darah yang dihisap ini darah Muslim gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran sebelah ya, seberang ajaran saya dulu gitu. Mengasihi gitu kan. Karena prakteknya ini pada umumnya ya non muslim semua kan. Ya, yang mereka terima ya mungkinlah itu ya, katakan firman Tuhannya dari Alkitab kah, dari pengajaran pendetanya, pasturnya kah, yang mengatakan harus saling mengasihi. Tidak boleh, di Kristen itu juga ada, tidak boleh pakai bunga. Tidak boleh gitu. Nah, tapi kenapa justru itu yang gencar? Makanya ya kita perangi, kita bentengi dengan strategi dari kita sendiri, dengan mewujudkan adanya pintar, pinjaman tanpa riba gitu. Artinya ini dari para hamba-hamba Allah yang punya hati yang betul-betul ikhlas mau menolong yang dia tidak kenal gitu. Tapi yang dia tahu bahwa saudaranya ada yang susah, saudara Islamnya ada yang susah gitu. Nah, jadi itu yang mau kita buat, dan saya konsisten untuk kehidupan orang-orang yang termarginalkan ini, yang terpinggirkan, dan juga para mualaf. Jadi saya bandingkan begini. Dulu saya berada di dalam yang baik.
Sekarang saya berada dalam yang baik dan benar.